Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi pada tutorial kali ini saya mau men-sharingkan cara hack atau mendapatkan akses di sistem operasi Windows melalui Linux. Salah satu distro Linux yaitu Kali Linux. Oke, jadi video ini is just for educational purpose. Oke, jadi cuman buat pembelajaran aja. Jadi buat pengetahuan kalian kalau misalkan kalian pengen jadi ethical hacker. Kita langsung mulai saja. Jadi untuk tutorial ini saya membuat dua virtual box. Jadi Windows XP dan Kali Linux itu berada di satu virtual box seperti ini. Ini ya. Ini saat ini XP. Terus yang ini adalah Kali Linux. Seperti itu. Jadi saya ulangi, ini video hanya buat pembelajaran saja, educational purpose. Oke, bisa kita mulai. Jadi pertama-tama kita pakai terminal. Terus kita akan men-scanning siapa-siapa saja, siapa orang-orang apa aja yang terkoneksi di dalam satu jaringan saya dengan cara kita masuk ke root dulu, akses root, terus kemudian kita nmap scanning ya 192. oh ya, IP saya itu adalah tusu, kita akses dulu ya config. Nah ini 192.168.105 dengan netmax 255, broadcastnya juga 255. Berarti kemungkinan PC atau Android device yang terkoneksi itu antara 1 sampai 244. Kita coba scan di sini 192.168, IP saya tadi berapa ya? 105, berarti ini 100.124. Kita scanning siapa-siapa saja yang sedang online. Oke. Kemungkinan yang online adalah di komputer saya yaitu Windows 10. Terus ada Windows XP sama si Linux. Nah ini 1, 2, 3, 4. Oke, kita tes dulu ya. Di XP nya itu dia berapa. Di sini kita tes main prompt ini ya, IP config. Nah berarti dia terkoneksi 192.168.104. Oke, berarti kita stop saja dulu ini. Nah ini 104, ini ada 5 device yang terkoneksi. Terus kemudian kita cari celahnya, celah dari di jaringan. Tapi khusus untuk tutorial ini saya mau langsung strike ke target si 104 ini. Jadi kita nmap -sf SV 192.168.100.4. Kita akan mencari port-port yang terbuka serta aplikasi-aplikasinya seperti itu. Kita tunggu dulu. Jadi oh ya ini sudah. Jadi yang portnya terbuka adalah 135, 139, 445. Nah ini kemungkinan port-port ini itu bisa kita exploit, bisa kita masuki. Kita yang targetkan untuk kali ini yang 445 ini adalah port dari SMB. Jadi kita bisa mengandai-andai kalau SMB berarti kita nanti kita exploitnya pakai SMB. Oke, seperti itu. Jadi kita langsung praktik saja. Kita pakai Metasploit. Jadi sebenarnya Metasploit itu ada dua, yang user interface sama command prompt. Kita pakai yang command prompt dulu ya. msf kali ketik console seperti ini. Nah ini adalah Metasploit. Jadi aplikasi untuk mendapatkan akses, pada kasus ini untuk mendapatkan akses Windows ya. Kita coba dulu. Jadi kita coba search SMB, celah di keamanannya. Nah ini beberapa exploit yang bisa kita pakai, beberapa modul yang ada di Metasploit yang bisa kita pakai. Nah kita cari yang
ceknya yes dulu dan SMB. Misalkan yes normal ini ya, kita pakai yang nomor 107 ini, yaitu kita mau mengeksploit menggunakan Windows SMB MS17 ini ya. Oke, kita pakai ini. Jadi sebenarnya jadi ethical hacker itu juga nggak sulit dan nggak mudah. Jadi kalian kalau misalkan gagal pada exploit ini, kalian bisa cari satu persatu mana yang bisa seperti itu. Jadi ethical hacker itu tidak mudah dan tidak susah seperti itu. Kita coba copy selection ini, terus klik, kita pakai use. Soalnya kita sudah menentukan bahwa ini kemungkinan port SMB ini bisa kita exploit. Nah, kemudian kita show option dulu apa aja yang kita bisa lakukan. Kita bisa mengisikan air host, name pipes. Nah, air hostnya ini masih kosong, jadi kita set dulu air host 192. Nah, tadi kan IPC XP ini kan 104, jadi 168 104 air host. Kemudian kita set diri kita sendiri, Linux kita yang akan kita ambil alih, pengambil alih. Jadi lhost 192.168.105 ya kita ya. Oke, kemudian kita show payloads. Jadi payloads apa saja yang bisa kita pakai. Nah, ini jenis-jenis payloads. Jadi payloads yang ada di Metasploit. Jadi kita pakai yang reverse TCP ini ya, Windows Interpreter reverse TCP. Jadi jangan menyerah kalau misalkan gagal di sini. Jadi memang harus dicoba satu-satu, ini sangat banyak, 0 sampai berapa ini ya, banyak sekali ya, 208. Jadi bisa kalian coba-coba seperti itu. Jadi kita set payload selection Windows Interpreter reverse TCP. Oke, kemudian kita cek show option apakah sudah selesai, apakah sudah benar. lhost ini adalah IP kita, rhost ini adalah IP target, terus name pipes-nya ini, payload option-nya pakai ini. Oke, sudah betul. Jadi kita tinggal exploit. Nah, biasanya kalau session 1 opennet ini ya sudah terbuka, itu kita sukses mendapatkan akses ke Windows. Kita coba ls. Nah, ini direktori dari si Windows kebanyakan ya, kita keluar dulu cd, kita ls lagi, masih banyak, kita cd. Nah, ini kita sudah DC Miftah. Oh, ternyata di folder C nya Windows XP itu ada Miftah. Kita cek dulu ya, kita cek ini. Nah, ini apa ini, kita exit dulu ya. Terus kita cek di sini Explorer C Miftah. Oh ya, ternyata ada indeks ini masuk ke Twitter. Apa ini ya? Coba ya kita akses index.html ini. Oh, ternyata websitenya Twitter ya. Maaf, halaman tersebut tidak ada. Oke ya. Nah, kita bisa merubah indeks HTML ini menjadi sesuka kita kalau kita sudah bisa mengakses Windows XP nya dari Kali Linux. Kita coba lagi di sini ya. Ini Miftah, kita cd Miftah. Nah, sama ya, tadi udah masuk ke Twitter index.html. Ini juga bisa kalian download index.html. Sukses. Ini kebetulan tadi direktori saya di root. Jadi kita lihat, kita exit dulu, kita ls. Nah, ini ada index.html. Ini nggak apa-apa, percobaan, jangan dihiraukan. Ini ya index.html. Kita coba buka index.html. Isinya apa sih? Oh iya, isinya kayak gini. Nah, ini ada Twitter files. Oh ya, berarti benar ini pakai Twitter. Nah, kita mau mengganti indeks HTML-nya si Twitter ini.
Caranya gimana? Caranya adalah kita exit dulu, kita remove dulu index.htm nya ini, kemudian kita buat lagi touch index.htm, terus kita buka pakai nano.htm. Kita coba bikin satu buah tag HTML, misalkan div style background black, colornya white, terus widthnya 100%. Kita mau bikin sebuah tulisan yang berjalan deh, height-nya 700 px, div ini kan. Jadi kita mau bikin backgroundnya black, teksnya colornya warnanya white, terus bidangnya itu widthnya itu 100%, height-nya 700 px. Kan saya tulis di sini Hackett by Miftah. Oh ya, kurang tulisan berjalannya kita pakai di sini deh, pakai marquee ini ya. Kayak Queen, tapi ini marquee. Oke, kita save, Ctrl X, Y, Enter. Seperti ini. Kemudian kita cek deh Nano lagi ya. Kita cek, itu kayak Nano itu kayak editornya si Linux ya. Oh ya, sudah ganti, berarti kita exit, Ctrl X. Nah, kemudian kita upload ke Miftah. Ini kan posisinya kalau kita di ls itu C Miftah. Kita upload ya, upload index.htm. Index.htm ini adalah file saya yang di root ini, index.htm ini ya, saya ls. Akan saya upload ke direktori C Miftah. Jadi upload index.htm. Mari kita tes di XP apakah sudah ganti. Ya, kita enter. Nah, sudah ganti. Ini salah satu kelemahan yang sukses kita exploit dari Windows XP. Pokoknya kalau kita bisa mendapatkan akses sebuah Windows, sebuah operating system, kita bisa melakukan apa aja. Seperti itu. Sebenarnya nggak hanya di port SMB, tapi banyak mungkin aplikasi-aplikasi yang pakai port juga bisa kita exploit. Mungkin untuk tutorial selanjutnya kita bikin sebuah kasus baru, bagaimana sih jika ada aplikasi yang memakai port misalkan 80 atau 90, terus kemudian kita exploit di port 80 itu. Oke, untuk kali ini hanya sekian, cukup sekian. Jadi ini video untuk pembelajaran. Oke, YouTube, halo YouTube, ini video untuk pembelajaran ya, jangan di-delete ya. Oke, terima kasih dan salam belajar.